menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Forum Komunikasi Ibadah Umroh dan Haji Khusus Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi ke Kanwil Kemenak Kalsel terkait sulit dan panjangnya proses karantina di Jakarta saat kepulangan umrah. Sementara itu, menyikapi permasalahan tersebut, Kanwil Kemenak Kalsel Haji Muhammad Tamrin mengaku semua kebijakan ada di tangan pemerintah pusat. Namun, jika FK Patuh Kalsel nantinya beraudiensi dengan Komisi 8 DPR RI, dirinya siap mendampingi. Puluhan pengusaha perjalanan ibadah umroh dan haji khusus yang tergabung dalam FK Patuh Kalsel mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Kalsel di Jalan DI Panjaitan untuk menyampaikan aspirasi terkait sulit dan panjangnya proses karantina di Jakarta saat kepulangan umroh. Kehadiran mereka disambut langsung Kakanwil Kemenak Kalsel Haji Muhammad Tamrin pada Rabu siang, yang diminta dapat memfasilitasi pertemuan dengan Komisi 8 DPR RI untuk menjadi fasilitator dalam menangani masalah ini. Ketua FK Patuh Kalsel, Saridi Salimin, menuturkan banyak permasalahan yang dialami jamaah umroh selama karantina di Jakarta selepas pulang dari Tanah Suci Mekah, seperti ketatnya pengawasan dari Satgas hingga adanya dugaan tes PCR yang mempositifkan jamaah untuk dikarantina di Wisma Atlet. Yang menyedihkan, setelah hari ke-6, kebanyakan jamaah umroh dianggap positif. Kenapa itu alasannya, Pak? Kita tidak mengerti karena selama ini kita mau melakukan PCR pembanding tidak diperbolehkan. Seandainya kita bisa ambil second opinion, maka kita akan gembira. Kalau memang positif ya nggak masalah. Tetapi hal ini jangan dibuat-buat. Ini yang menyedihkan. Kemudian di lapangan harapan kita, pulangkanlah yang negatif itu ke masing-masing daerah. Jangan dikurung di hotel. Kita sudah bayar mahal. Kemudian hari ke-6 kita harus masuk lagi ke Wisma Atlet. Kan ini sedih. Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk itu mereka meminta adanya pembatalan karantina 1 hari menjelang keberangkatan dan 7 hari setelah kepulangan. Apabila terpaksa melakukan karantina, maka karantina dilakukan di daerah asal masing-masing, mengingat Bandara PPIU Kalsel telah berstatus bandara internasional, dan hal ini akan berdampak positif atas peredaran uang dan pemerataan ekonomi Banua. Kami menuntut, hilangkanlah karantina. Karena kita itu ke sana datang beribadah. Dan kami bukan membawa suatu penyakit dari Arab Saudi. Kami juga tidak akan menyebar suatu virus apapun. Kemudian selanjutnya yang terakhir tuntutan kami adalah jadikanlah Bandara Samsudin Nur menjadi embarkasi umroh untuk Kalimantan Selatan. Menyikapi hal ini, Kakanwil Kemenak Kalsel Haji Muhammad Tamrin mengaku semua kebijakan ada di tangan pemerintah pusat. Namun jika FK Patuh Kalsel nantinya beraudiensi dengan Komisi 8 DPR RI, maka siap mendampingi. Saya pikir nanti teman-teman forum Pak Saridi dan teman-teman di sini ya menyampaikan, karena beliaulah yang di sana yang menjadi mediator ya sebagai wakil rakyat. Kan ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Kesehatan, ada embarkasi, ada imigrasi. Nah semuanya itu ada kaitannya begitu, Kemenkumham gitu. Kalau posisi saya kan sebagai kanwil dari 34 provinsi di Indonesia itu nanti begini, kalau nanti saya diberi undangan oleh Direktorat Jenderal PHU untuk hadir, saya hadir. Jadi bisa pokoknya kelompok yang dipimpin oleh Pak Saridi ini ya mempersiapkan koordinasi dulu, sehingga terjadwal. Habis terjadwal pastilah mereka akan konfirmasi kepada saya begitu. Saat ini berdasarkan data Kanwil Kemenak Kalsel, ada 196 jamaah umroh yang berangkat dari bulan Januari hingga Februari ini, dari 6 travel penyelenggara umroh dan haji khusus. Sementara travel lainnya masih dilanda keraguan untuk memberangkatkan jamaah karena kasus karantina tersebut
yang membuat harga keberangkatan membengkak yang mencapai 35 jutaan dari kondisi normal yang hanya di angka 27 juta rupiah lebih. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan pemusatan pelatihan atau TC bagi peserta kafilah Kalimantan Selatan untuk MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, MTQ Nasional yang akan digelar di Kalsel juga disambut hangat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dengan harapan meningkatkan hunian dan omset untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Berikut liputannya untuk Anda. Upaya memantapkan peserta kafilah Kalimantan Selatan untuk mengikuti event akbar nasional pada MTQ Nasional ke-29 di Bumi Pangeran Antasari ini langkahnya terus dilakukan. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi menyelenggarakan pemusatan latihan atau TC bagi peserta tuan rumah yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan. Pemusatan pelatihan atau TC tersebut diikuti 82 orang peserta dari berbagai cabang yang akan dilombakan. Berlangsung mulai tanggal 7 sampai 13 Februari mendatang di Asrama Haji Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Dalam pemusatan pelatihan yang ketiga ini juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Bagi peserta yang diduga terpapar virus COVID-19, diminta untuk tidak memaksakan diri ikut dalam pelatihan ini karena dapat mengganggu kelancaran latihan bagi peserta lainnya. Peringatan itu disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Muhammad Tamrin, saat membuka kegiatan tersebut. Selain itu, Tamrin juga berpesan, kami berpesan kepada semua yang hadir, khususnya peserta, untuk menyikapi gejala-gejala Omikron COVID-19 yang menerpa bangsa Indonesia. Di antara tanda-tandanya adalah sakit kepala, kemudian flu, bersin, kemudian batuk, kemudian meriang, atau bahasa Banjar meriap dingin, kemudian juga sakit badan atau merasa tidak nyaman seperti digigit-gigit belakangan. Dan ada beberapa lagi. Jadi ini catatan ini sangat penting untuk mengetahui gejala kita begitu. hadir pada pembukaan pemusatan pelatihan pengurus LPTQ Kalimantan Selatan, Kepala Biro Kesra Setda Prop Kalsel, jajaran Kanwil Kemenak, serta sejumlah undangan lainnya. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Lambat laun usai dihantam pandemi, bisnis perhotelan pada 2020 mampu terjadi peningkatan hingga 40%. Dan pada 2021 naik menjadi 60%, serta diharapkan akan semakin baik pada 2022 ini. Anggota PHRI berharap tidak terjadi gelombang 3 pandemi COVID-19 di Kalsel. Harapan pihak perhotelan, perekonomian tetap menggeliat. Itu pun belum tahu apakah akan menutup segala kerugian dan kekurangan selama ini. Harapan ekonomi membaik antara lain akan adanya kegiatan pemerintah provinsi yang bakal menerima tamu secara nasional. Salah satunya MTQ yang melibatkan 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Hal ini akan meningkatkan okupansi hotel dan bisnis pariwisata. Mudah-mudahan bisa ditutupi gitu. Apalagi dengan adanya kegiatan dari pemerintah provinsi yang menerima tamu-tamu nantinya secara nasional. Ya kan, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis, contohnya aja seperti MTQ tingkat nasional. Nah, itu kita harus bersiap-siap diri di daerah sini ya. Nah, itu akan meningkatkan juga okupansi daripada hotel-hotel, meningkatkan pariwisata kita juga supaya orang daerah lain mengenal daerah kita. Pada kesempatan tersebut, Rosali juga mengimbau kepada para pengusaha hotel dan restoran yang belum bergabung di PHRI
agar segera bergabung, karena manfaatnya banyak sekali. Selain itu, persyaratannya cukup mudah, hanya membayar uang pangkal Rp600.000 untuk hotel bintang dan Rp250.000 untuk resto dan kafe. Sementara iurannya hanya Rp50.000 per bulan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, bagi masyarakat HSS saat ini sudah bisa menikmati aneka kuliner kue tradisional yang tersedia di Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya. Sementara itu, salah seorang pengunjung menyebut sangat senang dan terbantu dengan adanya warung ini. Dirinya bisa merasakan kembali kue yang sudah lama menghilang dan sulit didapat. Kini sudah ada tersedia di satu tempat. Warung modern ala kafe yang satu ini dinamakan Warung Banua. Terletak di Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya atau sekitar Bundaran Ketupat Hamalau. Beraneka kue zaman dulu yang jarang dijual di berbagai warung maupun pasar tersedia di tempat ini. Warung ini dibuka dari pukul 2 siang sampai pukul 10 malam setiap hari. Pengelolanya, Farid, juga pelaku UMKM di daerah ini, mengungkapkan membuka usaha ini dengan tujuan mengenalkan kembali kepada masyarakat, khususnya generasi sekarang, tentang kearifan lokal, serta ingin menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, khususnya para pembuat kue. Saat hari pertama dibuka, warung ini cukup banyak didatangi warga. Ini berkonsep kepada warung modern, jadi agak semi kafe, tapi kita mengangkat kearifan lokal, mengangkat kue-kue warisan-warisan orang-orang dulu. Jadi kita coba angkat kembali, dan kita juga membuka relasi kepada laki-laki dari ibu rumah tangga yang bisa mengolah wadai untuk jadi rekanan untuk kita jualkan, kita bikinkan konsepnya, kita gerakan di media sosial agar mengangkat kultur budaya, ekonomi di sana. Salah seorang pengunjung menyebut sangat senang dan terbantu dengan adanya warung ini. Dirinya bisa merasakan kembali kue yang sudah lama menghilang dan sulit didapat. Kini sudah ada tersedia di satu tempat ini. Alhamdulillah sangat baik, segan akan-akan kekawanan yang anak wadai bisa biasanya mencari di warung-warung biasa itu rumah ada, cuma jarang juga ada wadai-wadai yang kayak ini. Ini kan terlengkap 41 macam wadainya. Mudahan makin lestari lagi, wadai-wadai lagi bahari. Jadi makin dikenal sama kakak-kakak Wah ini kan kekanakan plastik kita tahu lagi wadai lawan di Banua. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nor menyerahkan bonus kepada atlet, pelatih, serta asisten pelatih yang meraih prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Papua. Total bonus yang diberikan pemerintah Provinsi Kalsel mencapai 49 miliar lebih. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel Hermansyah menyampaikan bahwa bonus yang diberikan merupakan penghargaan luar biasa dari Gubernur Kalsel, memotivasi atlet untuk terus berprestasi. Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nor menyerahkan bonus kepada atlet berprestasi peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 Papua dalam seremoni pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih, dan asisten pelatih di Kirampak, Kabupaten Banjar. Besaran bonus yang diberikan untuk atlet peraih medali emas PON maupun Peparnas yakni Rp300 juta untuk perorangan dan Rp350 juta untuk beregu. Peraih medali perak mendapatkan Rp150 juta untuk perorangan dan Rp200 juta untuk beregu. Sedangkan peraih medali perunggu perorangan Rp75 juta dan Rp100 juta untuk beregu. Bonus juga diberikan kepada pelatih yakni sebesar 50% dari raihan medali atlet dan asisten pelatih mendapat 25%. Paman Birin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada para atlet yang telah berjuang dan meraih prestasi membawa harum nama daerah di kancah nasional. Paman Birin berpesan agar para atlet terus bergerak dengan rajin berlatih untuk meningkatkan prestasi di event-event yang akan datang dan kemajuan olahraga di Kalsel. Dan kita juga berharap ini menjadi penyemangat untuk kejuaraan-kejuaraan olahraga ya, khususnya
di masa-masa yang akan datang. Saya menyarankan kepada seluruh atlet-atlet yang ada di Kalimantan Selatan untuk terus rajin berlatih, lancar kaji karena diulang ala bisa karena biasa. Nah, mudah-mudahan masa-masa akan datang kita tetap atlet kita berprestasi dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel, Herman Syah, menyampaikan bahwa besaran bonus yang diberikan pada tahun ini meningkat dari sebelumnya, yakni 200 juta menjadi 300 juta rupiah. Ini merupakan penghargaan luar biasa dari Gubernur Kalsel untuk memotivasi atlet untuk terus berprestasi. Termasuk cabang eksibisi kita juga berikan, yang besarnya juga menyesuaikan. Kemudian kita bersyukur ini ada peningkatan ya, artinya besarannya ini ada peningkatan dari PON dan Peparnas yang lalu. Tentu ini sebuah hal yang membanggakan bagi para atlet, sehingga ini bisa menjadi motivasi bagi para atlet kita untuk terus berprestasi. Pada ajang PON ke-20 2021 di Papua, kontingen Kalsel berada di peringkat 22 dengan 4 medali emas, 9 perak, dan 12 perunggu. Kemudian pada Peparnas 2021, menepati peringkat keempat dengan memperoleh 41 medali emas, 43 perak, dan 47 perunggu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai Anda di Lintas Banda Sepekan minggu ini, edisi 13 Februari 2022. Kini saatnya kami undur diri dari hadapan Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Ya pemirsa, kami terus mengingatkan Anda untuk tetap patuhi protokol kesehatan, disiplin, menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir. Akhirnya saya Lina Stalina serta tim undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan hanya di Banjar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.